Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti ajmain. Wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ada suatu fasol, wal muharramati, dan adapun wal muharramatu, dan adapun muhrim. Artinya yang disebut muhrim itu siapa sih? Kita sering dengar ya kan Pak Topik. Nah, itu masih muhrimnya. Nah, itu masih muhrim itu apa sih sebenarnya? Al muharram. Artinya orang yang haram apa nikahuhunna, menikahi perempuan-perempuan tersebut. Jadi perempuan-perempuan yang haram kita nikahi Pak Topik itu disebut muhrim. Nah, jadi kalau kok sudah dinikahi itu ya haram, kita bersentuhan wudhu ya tidak batal ya itu. Binasi dengan nas Al-Quran itu arba'atu asyarota, ada 14. Wafi ba'di nuski, dan di sebagian redaksi kitab yang lain arba'atu asyaro, ada 14. Tulisannya bukan arba'u asyarota tapi arba'ata asyaro, yang ada taknya dibalik di depan. Binasi arba'u asyarota sabuun, adapun yang 7 itu binasabi, sebab nasab atau keturunan. Yang 7 ini itu sebab keturunan, hasil kerja keras Pak Topik. Nah itu ya, atau hasil kerja keras orang tua kita, atau yang berhubungan dengan kita langsung lah, secara langsung dari keturunan. Yang 7 ini wahuna, adapun 7 itu yang pertama al-um, ibu kandung Pak Topik ya. Kalau ibu angkat tidak termasuk muhrim. Ibu kandung Pak Dar itu muhrim. Nah, Pak Topik nyentuh ibu kandungnya, umpama masih hidup ya kan, macam yang muda-muda ini, itu hukum wudhunya tidak batal. Nah, itu begitu. Terus karena haram dinikah tadi Pak Topik. Masuk anaknya nak ngawinin ibunya. Nah, itu dalam syariat itu hukumnya haram. Nah, kalau besok terkenalnya incest incest. Nah itu ya. Itu rato-rato nanti biasanya tuh nggak sempurna Pak Topik anaknya, rata-rata umumnya loh ya. Ya ada yang mulus ya ada, cuman rata-rata begitu karena sudah menyalahi kodrat. Nah itulah salah satu ya kan, ini salah satu ya kan yang harus kita pahami. Kenapa dari dulu ketika Islam itu hadir, terus orang belum hadir kok Islam itu hadir, terus yang nikah dulu kok tidak dibatalin nikahnya Pak Topik, selagi tidak berbenturan dengan ini. Nah kalau yang berbenturan dengan ini tetap diulang. Nah ya itu begitu kalau berbenturan dengan ini, karena ini namanya salah total, salah yang pokok. Tapi kalau akadnya agak salah dikit, walinya agak salah dikit, nah, saksi-saksinya agak salah-salah dikit, itu masih dimaklumi lah. Itu salah, keliru, tapi tidak sefatal kalau kok kita nikah dengan muhrim Pak Topik. Nah, itu dalam Islam tuh begitu. Kadang kan orang bertanya, kenapa yang dulu kafir kok kalau sudah masuk Islam kok tidak diulangi nikahnya? Asal enggak incest seperti ini, tidak muhrim ya tidak diulangi. Itu begitu. Salah satu alasannya. Wa in alat, walaupun ke atas nenek umpama kan,
tegonian Pak Taufik nikahi neneknya, ya kan, padahal itu muhrimnya itu hukumnya haram. Yang seterusnya, wal bintu, dan anak perempuan. Pak Taufik punya anak perempuan, Pak Taufik nikahin, itu hukumnya haram, ya kan, hukum nikahnya ya haram, menggaulinya ya haram double Pak Taufik, sama dengan anak dengan ibunya tadi, ya. Pokoknya dalam syariat kemarin itu sudah diterangkan, kalau anak kita kok sudah umur 10 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, ya, itu antara sama-sama anak kita, kalau laki-laki perempuan itu kok sudah umur 10 tahun wajib dipisah tempat tidurnya. Kita pun demikian Bang Edi, anak kita anak perempuan kok sudah umur 10 tahun sudah wajib berpisah dengan kita tidurnya Pak Dar, ya. Jangan masih SMA sudah masih minta kelon, jangan boleh, bahaya Pak Mukhlis, ya. Kalau mu'alif rahimahullah tadi sama-sama ngigonya Pak Taufik, anak Pak Taufik yang SMA tadi tidur dengan Pak Taufik, ngigo, Pak Taufik yang ngigo, udah lucu nanti sama-sama ngigo. Kadang ya udah ngigo, caca ngigo. Aneh-aneh. Nah itu banyak terjadi, makanya di syariat, di hukum itu sudah dibatasi. Kalau anak kita umur 10 tahun wajib tidurnya dipisah, yang perempuan ya sama-sama perempuan, yang laki-laki sama-sama laki-laki, dan sudah tidak boleh lagi tidur dengan serempak orang tuanya. Itu kalau umurnya sudah 10 tahun. Ada kan belum ada tempatnya ya dibuat lah. Nah, ya kira-kira cukup untuk tidur gitu kan. Wa in safarat, walaupun ke bawah, anaknya anak perempuan, artinya cucu Pak Taufik, ya. Lah ini yang ditanyakan Bang Edi kemarin. Amal makhlukatu, adapun anak, mimma izina, dari air zina, mimma izina saksin, dari air zinanya seseorang, fatahillu, maka hukumnya halal lahu bagi orang tersebut, al asohi, menurut kaul yang paling sahih, lakin ma'al karohati, tetapi hukumnya beserta makruh. Yang ditanyakan Bang Edi kemarin, bener apa Pak? Kalau anak zina itu boleh dinikahi bapaknya, bener ini hukumnya, ya, tapi makruh Pak Taufik, ya itu. Nah tapi anaknya Pak, lah kan belum dinikah sudah ada anak, bukan anak dia. Makanya dalam hukum pernikahannya besok walinya kembali ke hakim, tidak boleh balik ke dia. Nah itu begitu, ya. Sawaun kana, sama juga ada siapa perempuan tadi, al-mazni yang berzina, biha dengan perempuan tadi, itu mutawaatan, sama-sama mau, aula atau dipaksa, baik itu sama-sama mau maupun dipaksa, diperkosa lah kalau bahasa kita, ya, itu tetap anaknya itu halal, artinya itu tidak menjadi muhrim bagi dia, punya hak nasab dan tidak punya hak wali, dan tidak berhak mendapat warisan. Nah, itu seperti itu hukumnya, ya. Baik itu ibaratnya sama-sama senang, sama-sama suka Pak Taufik, atau istilahnya itu terpaksa Pak Taufik cegat di jalan, atau umpama kan macam ayam dulu, piti-pitian kalau bahasa Jawa, ayam-ayaman, wajar atau nah itu tetap kalau tidak pakai nikah Pak Dar, ya, itu anaknya bukan anaknya dalam hukum nasab, itu ya. Semoga hati-hati yang hidup itu, ya, jangan sampai terjadi seperti itu nandu, ya. Kalau sudah pingin ngumpulin duit, mintanya mahar berapa dikasihkan, mintanya adat berapa dikasih, ya nandu, ya. Itu yang giat, yang nian-nian, termasuklah yang senyum-senyum itu, rambutnya jebrik geranggu kopiah kamu baik begitu kerja yang nian. Nanti kalau perempuan itu minta mahar 25 juta, 30 juta, siap, kan gitu. Laki-laki nian aku ini, nah, kan gitu kerja. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin, amin ya rabbal alamin. Wa amal mar'atu, adapun seorang perempuan, ini maksudnya laki-laki dengan anak hasil zinanya Pak Taufik, ya, yang tadi, ya.
Wa amal mar'atu, dan adapun seorang perempuan, fala yahilu, maka hukumnya halal, fala yahilu, maka hukumnya tidak halal laha bagi perempuan tadi, siapa waladuha, anaknya perempuan tadi, minaz zina, dari zina. Tadi yang lanangnya dengan anaknya perempuan hasil zina Pak Topik. Tapi kalau ibunya dengan anak hasil zinanya tetap haram. Nah itu Pak Topik ya. Tadi Pak Topik umpomo ya kan. Itu tadi maksa perempuan. Contoh wae lho Pak. Saya udah yakin kalau Pak Topik enggak masuk imam kok begitu ya kan, lucu kan gitu. Ini contoh wae, pokoknya saya contohin karena nggak mungkin kan gitu. Ada kan mungkin ya kepraketan lah pokoknya. Nah, itu wong imam kok gitu. Nah ya, tapi wong imam ya manusia Pak Topik ya. Ini andaikan kok terjadi seperti itu, untuk contoh wae Pak, seumpama supaya mudah kita memahaminya ya kan. Nah itu kok terjadi seperti itu untuk Pak Topik dengan anaknya yang hasil zina tadi itu halal. Tapi kalau ibunya dengan anaknya tadi hukumnya haram. Nah itu tetap berhubungan darah namanya ya. Nah itu begitu dalam hukumnya. Ya, cuman ya tetap ramentolo Pak Topik ya kan. Biasanya ya diolah yang nikahinya ya kan, jadi walinya. Cuman kalau kita harus tahu, semua manusia itu mempunyai jejak rekam yang berbeda ya. Yang penting kita mengakui kepada Allah, mengakui bahwa itu salah, keliru, tobat bahwa tidak akan melakukan dosa itu lagi. Nah terus jalan keluarnya begitu tadi ya. Anak kita tadi berniat jadi wali nikahnya nanti yaitu hakim, itu begitu. Jangan wakil loh ya, kalau wakil sama wae Pak Topik ya. Terus yang seterusnya, yang pertama tadi ibu, yang kedua anak perempuan walaupun ke bawah, ibu atau walaupun ke atas, wal ukhtu, dan saudara perempuan, sakikun, baik yang seemak sebapak, kanat adanya saudara perempuan tadi, awlil abi, atau sebapak saja, bapaknya sama, awli ummin, atau seibu saja, tunggal mak ya sama wae, tunggal pak sama wae, semak sebapak ya sama wae. Kalau saudara itu haram hukumnya, masih muhrim, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, sudah paham toh antara semak sebapak dengan sebapak wae, seibu wae, sudah paham ya. Wal khulatu, dan juga bibi yang dari ibu, artinya saudara perempuannya ibu itu menjadi muhrim, haram kita nikahi bibi yang sebelah mak, yang sebelah ibu ya, saudara ibu baik adiknya maupun ayahnya itu termasuk muhrim kita, haram kita nikahi. Hakikotan, baik itu hakikat, au biwasitotin, atau dengan lantaran, kakolatil abi, seperti bibi yang dari bapak, awil umi, atau ibu. Maksudnya bibi kita yang semak sebapak dengan ibu kita, maupun sebapak saja dengan ibu kita, maupun yang seemak wae dengan ibu kita, itu tetap haram. Sama dengan saudara perempuan tadi loh, semak sebapak ataupun sebapak wae ataupun seibu wae, sama-sama ibunya tadi, itu tetap haram ya. Wal amatu, dan juga bibi yang dari sebelah bapak, saudara perempuannya bapak, amah itu. Bapak kita punya adik perempuan atau punya ayu perempuan, itu namanya ammah kalau dalam bahasa syar'i atau bahasa Arab ya. Nah, kalau sebelah ibu namanya kholah, kalau bahasa dari sebelah bapak namanya ammah. Itu bedanya begitu. Hakikotan, baik yang semak sebapak, au biwasitotin, atau dengan lantaran, keamatin, seperti bibi li al abu yang dari semak sebapak tadi. Wal bintu, dan juga wa bintul akhi, dan saudara dan anak perempuannya saudara laki-laki, ponaan. Pak Topik punya saudara, saudaranya punya anak perempuan. Pak Topik punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya Pak Topik punya anak perempuan. Maka yang demikian itu, anak perempuannya saudara laki-laki tadi itu masih muhrim. Pak Topik masih punya hak wali ponaan, tapi sama-sama saudara laki-laki ya. Nah itu begitu. Wa banatil auladihi, dan anak perempuannya anak-anaknya.
Min dakarin baik dari laki-laki wa unsa dan perempuan, dan anak-anak daripada anak perempuan tadi. Min dakarin wa unsa, baik anak laki-laki maupun perempuan. Wa bintul ukhti, dan anak perempuannya saudara perempuan, ponaan yang dari saudara perempuan. Yang tadi kan bintul akhi kan anak perempuannya saudara laki-laki, sekarang anak perempuannya saudara perempuan, ponaan dari saudara perempuan. Ya itu. Yang tadi kan Pak Topik punya saudara laki-laki namanya Ahmad, dia punya anak perempuan, maka itu hukumnya muhrim. Pak Topik punya saudara perempuan namanya Aminah, punya anak perempuan, yaitu termasuk masih muhrimnya Pak Topik, ponaan yang dari saudara perempuan. Ya itu bahasa sini entah apalah, itu nanti dicari. Wa banati auladiha, dan anak perempuannya anak laki-lakinya min dakarin dari laki-laki wa unsa dan perempuan. Wa at-tawfa, dan mengatofkan siapa musanifu kiai musannif ala qaulihi sabikon, sabikon yang sudah lewat, sabaan yang 7 qaulihi dengan dawanya kiai musannif guna di sini. Wa isnatani, dan 2 orang ail muharramatu yaitu muhrim binasisbatna, ini ada 2 birodoi sebab susuan. Bahwa adapun saudara yang sebab susuan itu ummul muradiatu, ibu yang menyusui, ibu kita dulu pernah disusukan kepada seorang perempuan, maka perempuan yang nyusui kita tadi walaupun bukan ibu kandung kita, hukumnya muhrim sebab susuan, haram kita nikah. Wong dulu nyusui kita. Nah, itu sama yang ditanyakan Bang Edi kemarin, macam mana Pak kalau bapaknya yang nyusu? Kalau bapaknya nyusu tidak haram Bang Edi, ya vitamin itu ya, silakan. Karena hukum murode itu cuma 2 tahun Pak Topik. Kalau Bang Edi berapa tahunnya? Sudah kadaluarsa, sudah tidak dihukumi murode lagi, tidak dihukumi murode lagi ya. Wes pokoknya ya membahagiakan diri gitu ya, jangan murode hukumnya ya. 20 tahun haram. Nah, bukan haram, maksudnya tidak dihukumi masalah susuan gitu loh ya. Batas daripada itu anak itu dihukumi susuan Pak Topik itu 5 kali nyusu. 5 kali nyusu yang puas-puas. Nyusu sekali sampai puas anak itu. Nyusu kedua sampai puas. Nyusu ketiga sampai puas, nyusu keempat sampai puas, nyusu kelima sampai puas. Itu dia hukumi namanya anak yang murodi. Kalau cuman cup-cup, ibaratnya 2 kali 3 kali apa ngisep kok terus sudah, besoknya enggak lagi, ya enggak termasuk. Nah hukumnya begitu Pak Topik ya. Makanya kalau Bang Edi kan begitu, enggak 5 kali puas, enggak. Wong paling baru 2-3 kali sedotan Anda keluar lagi deh katanya. Jadi tidak puas, itu hukumnya 5 kali puas Bang Edi ya. Nah, itu kan Bang Edi tidak puas, nah, makanya tidak dihukumi murodi ya, itu begitu ya. Iklan wae Pak Topik kalau mau alif roy, tapi ya hukumnya begitu memang ya. Yang kecil-kecil mudah-mudahan tidak usah dengerin, caca tidak denger baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, itu hukum antara ibu yang menyusui dengan anak yang disusui. Batasnya 5 kali nyusu, yang setiap kali nyusu itu puas. Kalau tidak sampai itu belum dihukumi ibu sesusuan. Belum dihukumi ibu susuan namanya, ya. Nah, kalau cuman dulu dititipkan wae Pak Topik, nyusu sebentar kan banget ya. Terus besok ndak lagi ya ndak. Gitu loh. Nah, itu ya. Nah, terus wal ukhtu, dan saudara perempuan minar rodoi, dari yang menyusu. Artinya yang serempak kita nyusu dulu siapa? Seorang perempuan. Nah, umpama istrinya Pak Topik, umpama susunya tuh segar. Nah, Pak Topik punya anak perempuan kan otomatis nyusu dengan ibunya, istrinya Pak Topik tadi. Lah Pak Pangat lah macam mana, ditinggal kerja, istrinya udah begitu keluar susunya, dititipkan tempat Pak Topik. Nah, anaknya perempuan, anaknya Pak Pangat laki-laki atau sebaliknya, maka yang demikian itu namanya saudara sesusuan. Ya, nah, syaratnya itu tadi Pak Pangat, ada 5 kali susuan yang puas-puas, kenyang sampai kenyang lah.
Nah, itu syaratnya begitu ya, dihukumi sesusuan tadi. Jadi cuma dua, ibunya dengan sesama yang nyusu ya. Andai kan ada laki-laki ada perempuan, itu namanya saudara sesusuan, maka haram dinikah yang sebab susuan atau birodo. Wa inna maktasoro, dan sesungguhnya meringkas siapa musonif alal isna ini atas dua, linnasi karena nas hukum Al-Quran alaihima kepada keduanya fil ayati di dalam ayat. Wa illa, andaikan kok tidak dijelaskan fasabu, maka hukumnya ada 7 al-muharramati yang hukumi muhrim bin nasab sebab nasab, taharrama yang diharamkan birodoi sebab menyusui, itu dengan lagi kama sayati, kama seperti keterangan hukum sayati yang akan datang ini tadi, atas rihu yang jelas bi dengan masalah menyusui fikala milmatani di dalam kitab induknya. Wal muharramatu, dan adapun perempuan yang haram dinikah binasi dengan nas Al-Quran itu arbaun, ada 4 bil musaharati sebab hubungan akad, sebab hubungan akad. Begitu akad saya terima, nah, maka kalau sudah Pak Topik terima, maka ada 4 orang nanti yang haram Pak Topik nikah. Nah, ya, wahuna, adapun 4 itu ummu zaujati, ibunya istri, mertuanya Pak Topik, mertua perempuan ya. Itu wa in alat, walaupun ke atas, walaupun mamaknya lagi mertua ya, mertua istri kita, mertua atau mamaknya istri kita. Wa in alat, walaupun ke atas. Ummuha, dari ibunya, sawaun minasabin sebab nasab, auradoin atau susuan, baik sebab nasab atau sebab susuan. Sawaun wakoa, sama juga jatuh apa dukhulu zauji, berhubungannya seorang suami bisa jadi dengan ibu amla atau tidak, baik sudah berhubungan badan atau tidak, begitu akad saya terima nikahnya itu tetap sudah muhrim, walaupun belum Pak Topik keloni istilahnya, belum berhubungan suami istri, asal akad sudah ya hukumnya sudah. Nah, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin, amin ya rabbal alamin. Warrabbibati, dan juga anaknya istri. Robibah itu anaknya istri Pak Topik. Pak Topik kebetulan punya istri baru, istrinya itu janda bawa anak perempuan. Lah, anak perempuannya istri tadi yang janda tadi itu disebut robibah, anak tiri lah bahasa kita ya. Yang kedua itu, nah, makanya kemarin Bang Edi ditengok dulu. Kalau kiranya tuh yang diinginkan kok anaknya wae, jangan ibunya dulu ya. Kacau nanti. Karena anaknya nanti jadi muhrim. Lebih baik apa ibunya yang jadi muhrim daripada anaknya, kan sayang. Wong apa nama kemarin perawan Pak Topik ya. Perawan kemarin dulu ya, hukumi perawan Pak ya, yang belum disentuh itunya. Maksudnya di hubungan suami istri. Walaupun belum nikah Pak Topik, tapi sudah pernah itu, atau cewek bolong kata orang kan. Nah, maka yang seperti itu disebut jando kemarin ya. Dalam hukum syariatnya loh Pak, harganya sudah beda. Nah, itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin, amin ya rabbal alamin. Wa idza dakhala, dan ketika sudah berhubungan suami istri bil umi dengan ibunya, wa zaujatul abi, walau wa idza dakhala, ketika kok sudah berhubungan suami istri bil umi dengan ibunya. Jadi Pak Topik umpomo nikah sama jando bawa anak tadi ya. Lah ketika Pak Topik nengok sesudah akad akad nikah, nah sama mamanya tadi nengok anaknya, wah cantik anaknya, nah terus Pak Topik cerai, itu baru boleh putar haluan. Tapi kalau ibunya ya malamnya sudah dikelonin ya, atau sudah dicicip sebelumnya, maka itu sudah haram. Nah itu begitu ya, ibunya sudah Pak Topik ke sana ke sini ya kan, belum nikah, sudah diajak begituan umpomo, maka anaknya sudah haram dinikahi karena hukumnya sudah sama. Nah, walaupun sudah akad nikah, tapi karena Pak Topik tadi nengok anaknya, wasir anaknya, nah, ibunya dicerai tapi belum berhubungan suami istri masih boleh. Tapi kalau sudah berhubungan suami istri sudah jadi muhrim.
ya. Kalau dengan ibunya sudah berhubungan suami istri, lah maka anak perempuannya tadi atau anak tiri Pak Topik tadi sudah jadi muhrim hukumnya. Ya, itu begitu ya. Yang seterusnya sebab akad lagi wa zaujatul abi, istrinya bapak, ibu tiri. Ibu tiri, istrinya bapak. Saya nikah lagi, ya kan? Maka iftah dengan istri saya yang baru itu muhrim. Nah, itu gitu, haram dinikah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa in ala, walaupun ke atas. Wa zaujatul ibni, dan istrinya anak, menantu. Nah, menantunya Pak Topik, Asep kan punya istri. Nah, jadi istrinya anak itu hukumnya muhrim, maka dia tersentuh Pak Topik nggak batal. Pak Topik nyentuh dia ya nggak batal. Sama dengan ibu tadi, ibu tiri. Iftah saya kok punya istri lagi, nyentuh ibu tirinya ya tidak batal. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa in safala, walaupun ke bawah. Wal muharramatu, dan juga muhrim as-sabiqatu yang sudah lewat, muttuha ala ta'bidi atas hukumnya. Wal wahidatu harumatiha la alal ta'bidi bal min jihatil jam'i. Lah yang ini nanti ada satu lagi Pak Topik yang hukumnya itu ibaratnya tuh bukan krono muhrim, tetapi haram dimadu, haram dikumpulkan. Bukan muhrim loh ya, tapi haram dimadu. Alat tabidi adalah keterangan min jihatil jam'i, dari semuanya fakot maka saja. Wahya, adapun perempuan-perempuan ini itu al-ukhtu zaujati, saudara perempuannya istri, ipar. Saudara perempuannya istri atau ipar ya. Fala yajma'u, maka tidak boleh mengumpulkan atau memadu bainahuma, di antara istri kita dan saudara perempuannya, baik ayunya maupun adiknya. Wa baina ukhtiha, dan antara saudara perempuannya, min abin, baik sebapak, au umin, atau seibu saja, bainahuma, di antara mereka, binasabi, sebab nasab, au rodoin, atau sesusuan. Walau rodiyat, walaupun menyusui siapa ukhtuha, saudaranya perempuan tadi, bil jam'i, sebab mengumpulkannya. Itu yang pertama. Saudara perempuannya istri itu tidak boleh diwayuh atau tidak boleh dimadu. Wala yajma'u, dan tidak boleh dikumpulkan atau dimadu atau diwayuh aidon, dengan lagi bainal mar'ati, antara istri kita, wa ammatiha, dan bibinya, bibi dari pihak bapak. Wala bainal mar'ati, dan tidak boleh di madu atau diwayuh, atau ya tadi dimadu ya, wa kholatiha, dan bibi dari bapak. Bibi dari bapak nggak boleh, bibi dari ibu ini ya, wa kholah itu bibi dari ibu. Bibi dari ibu ya nggak boleh, bibi dari bapak ya nggak boleh. Umpama Pak Topik punya istri cantik ya kan, rupanya adik bapak istrinya Pak Topik itu masih ting-ting nian, cantik nian. Nah itu, wah aku madu sekalian aku apa namanya, apa, wayuh bahasa Jawa itu. Nah itu tidak boleh ya, itu baik yang dari pihak bapak maupun pihak emak. Nah itu ya, bibinya istri. Nah, intinya begitu, baik dari bapak maupun dari emak. Fa'in jamaah, maka andaikan kok memadu atau mewayuh atau mengumpulkan, jadikan istri semua, siapa sahsun seseorang bainan man, antara seseorang harroma, yang haram apa al jam'u, mengumpulkan atau memadu atau mewayuh tadi, bainahuma, di antara keduanya, biakdin, dengan suatu akad, wahidin, yang satu, nikahahuma, dengan nikah kepada keduanya, fihi, di dalam menikahinya, batola makahu, hukumnya batal apa nikahahuma, nikahnya keduanya tadi, hukumnya langsung batal nikahnya Pak ya. Aulam yajma, atau tidak boleh mengumpulkan bainahuma, di antara keduanya, bal nikahahuma, balik nikah keduanya itu murotiban, bersusun, fasani, maka adapun yang kedua, huwa adapun asani, itu al-batilu, yang batal hukum nikahnya. Jadi atau begini, andaikan kok dikumpulkan, itu hukum pertamanya batal, kedua-duanya hukumnya, atau dimadu atau diwayuh tadi, antara istri kita dengan saudara perempuannya, atau antara istri kita dengan bibinya tadi, kok kita madu atau kita
apa wayuh tadi, maka semuanya batal hukum nikahnya. Atau dihukumi yang kedua batal, tidak sah akad nikahnya. Nah, Pak Mukhlis nikahi istrinya dulu, terus baru itu setelah itu saudara perempuannya istrinya Bapak Mukhlis nikahi, maka hukum yang pertama kedua-duanya batal, hukum yang kedua tadi batal. Kalau hukum nikahnya batal, ya tidak sah atau tidak boleh di hubungan suami istri atau dijima. Nah itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wal batilu in ulimat, jika kok diketahui apa asabiqatu yang terdahulu. Fa in juhilat, maka kok sama-sama nggak tahu kalau itu saudaranya, batola maka batal apa nikah kahuma, nikah keduanya. Andai kan sama-sama nggak tahu, tinggalnya jauhan, nggak tahu kalau itu bibinya, nggak tahu kalau itu saudara perempuannya. Lawa in ulimat, jika kok diketahui apa asabiqatu yang kendian, sumana siat lalu lupa, muni'a maka dicegah minhuma dari keduanya, min haroma jam'iha dari keharoman mengumpulkannya, binikahin dengan nikah, haromin yang haram apa jam'uha mengumpulkan keduanya, itu dengan lagi. Itu jadi kalau kok istilahnya tuh sudah tahu, ya sudah batal hukum nikahnya keduanya. Aidon dengan lagi fil wat'i di dalam berhubungan suami istri. Bimilkil yamini dengan kemilikan yang utama. Wakada demikian juga walau kanat ihdauma zaujatun. Walau kanat dan jika kau ada apa ihdauma dari salah satu mereka itu zaudatun seorang istri, wal ukhra dan lainnya itu mamlukatun seorang budak. Walaupun begitu tetap hukumnya haram tadi. Wa in wati'ah, dan andaikan kok sudah berhubungan suami istri wahidatan kepada satunya minal mamlukata ini dari yang budaknya, hurimat maka haram apa al-ukhra yang lain. Ini umpama hamba saya sudah enggak ada di sini, hukumnya ya sama wae. Hatta yahrumu sehingga haram apa al-ula yang pertama bitorikin disebab jalan hukum tadi, minal torikin seperti jalan kabai
yang tidak boleh itu cuman di madu atau di wayuh tadi. Nah itu ya.